Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya dalam program Tausiah Ramadan. Tausiah Ramadan segmen ketiga edisi Jumat 15 April 2022 ini membahas tema mengenai puasa Ramadan dan reorientasi makna hidup seorang muslim. Baik Pak Ustadz, kita kembali ke segmen tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang masuk lagi dari pemirsa. Yang pertama yaitu pertanyaan mengenai manusia di dunia ini selalu diberikan ujian oleh Allah untuk menjadi manusia yang lebih baik. Nah, bagaimana kita harus bersahabat dengan musibah dan kesulitan karena kadang seringkali bisa hilang kesabaran dari nomor 0852 sekian sekian sekian. Baik, silakan ditanggapi Pak Ustadz terhadap pertanyaan ini. Ya, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan ya di pertanyaannya, memang ujian diperlukan untuk menciptakan kondisi lebih baik, lebih berkualitas. Artinya kalau tidak ada ujian kita tidak akan berkualitas. Betul. Ya, emas saja untuk menjadi emas kan perlu ditempa, dibakar pada titik panas tertentu sehingga menjadi bernilai emas kan itu. Artinya ujian itu adalah sebuah proses alamiah atau dalam bahasa fikihnya namanya sunnatullah, hukum alam. Dan ini juga dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran, itu dijelaskan di Al-Baqarah 30 insyaallah tidak salah. Syaitanir rajim, bahwa setiap orang akan diuji minal khauf wal ju, dengan rasa takut, khauf wal ju, dan lapar. Wa naqsin minal amwali was samarat, diuji juga dengan naqsin minal amwal, kekurangan harta, kehilangan harta, saudara kerabat, wal anfus was samarat, dan buah-buahan, biji-bijian. Artinya setiap orang itu pasti diuji oleh Allah dengan berbagai bentuk ujian dan kebutuhan orang untuk diuji. Kemudian dilanjut ayat wabsyir sabirin, kemudian disebutkan di ayat lanjutannya wabsyir sabirin, tapi bergembiralah, berilah kabar gembira, kabar senang kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang yang alladzina qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang mengatakan bahwa inna lillah, kita semua milik Allah, ai mamlukuna lillah wa mudabbirun tahta amrillah, kita semua ya adalah milik Allah dan kita hanya berjalan atas kehendak Allah. Apapun terjadi pada kita tidak terjadi atas kehendak Allah. Yang begini nanti akan Allah berikan satu hadiah terbaik berupa ulaika alaihim salatu minallah wa alaikahumul muhtadun, ya. Akan diberi satu hadiah namanya salawat minallah, kebaikan, keberkahan yang berlipat-lipat, serta akan diberi predikat muhtadun, orang-orang yang mendapat hidayah. Ayat ini sudah menuntun kita sebenarnya ya, bagaimana mensikapi ujian. Yang pertama tadi, supaya kita bisa bersabar dengan ujian, meyakini yang terjadi pada kita dan apapun yang kita alami, semua tahta amrullah, semua atas kehendak Allah, yang kita tidak kuasa untuk merubah atau melakukan menolaknya. Maka ketika kita paham itu semua atas dasar milik Allah, kita hanya atas dasar ya bekerja atas kehendak Allah semua. Ini yang maka pertama harus dengan satu kesabaran. Pasti nanti muncul sabar. Jadi sabar itu tidak muncul secara tiba-tiba. Sabar itu adalah melalui proses pemahaman. Satu, orang bisa sabar kalau memahami bahwa ini adalah kehendak Allah dan kita semua adalah atas kehendaknya. Yang kedua, harus disadari betapa sesungguhnya ujian itu adalah untuk kebaikan kita. Bahkan itu adalah ekspresi bentuk jawaban dari kasih sayang Allah. Dalam ayat disebutkan, wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum. Saya akan uji, pasti semua akan kita uji, saya beri cobaan, penderitaan, hatta na'lamul mujahidin minkum, sampai aku tahu siapa di antara kalian yang betul-betul ya mujahid, yang betul-betul punya integritas, yang betul punya sifat istiqomah gitu ya. Itu saya kira modal menuju kita bisa sabar dalam menghadapi berbagai ujian. Dan yang ketiga, saya kira harus punya keyakinan
bahwa setiap orang yang diuji oleh Allah adalah karena Allah ingin memuliakan. Harus yakin setiap Allah uji kita, Allah akan memberikan kita hadiah terbaik. Apakah hadiah ketika dunia dengan kasih Allah dan rezeki Allah yang tak terhingga, bahkan mungkin juga nanti akan diberi hadiah berupa kemuliaan di yaumil akhirat. Kalau sudah punya 3 kompetensi ini, menyadari kita milik Allah, yang kedua bahwa ujian itu ada untuk kemuliaan kebaikan kita semua, yang ketiga bahwa ujian adalah wujud kasih sayang Allah kepada kita, wujud Allah menghargai kita, maka tentu akan muncul kesabaran. Saya kira ini mungkin yang terpenting, bagaimana kita punya kiat-kiat sabar dalam menghadapi berbagai ujian. Mungkin itu Mbak, saya kira dari pertanyaan. Baik, pertanyaan ini menjadi pertanyaan terakhir ya Pak Ustadz untuk Tausiah Ramadan edisi hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan pemirsa. Saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Kiai Haji Nur Hadi Idris, di mana karena telah bergabung bersama kami sore hari ini di program Tausiah Ramadan. Dan pemirsa, apabila pemirsa memiliki pertanyaan lain, nanti bisa disampaikan di Tausiah Ramadan di edisi selanjutnya. Baik. Pemirsa, Tausiah Ramadan dengan tema puasa Ramadan dan reorientasi makna hidup seorang muslim harus berakhir. Terima kasih karena telah menyaksikan Tausiah Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi seluruh pemirsa yang melaksanakan ibadah puasa. Saya Silviana Claudia pamit mohon undur diri dari hadapan Anda. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.